Salam hormat untuk Anda, Sang Guru Logika, sekaligus Romo Intoleran. Ya, saya terima niat Anda mengajarkan logika, meskipun sayangnya Anda lebih terlihat seperti sedang mengajari umat Anda untuk melabeli, bukan memahami. Anda sebut saya keliru dalam logika, tapi mari kita lihat sebenarnya siapa yang benar-benar memahami realitas. Dan saya ingatkan, ini bukan tentang saya. Ini tentang kebenaran Injil dan tentang 500 tahun sejarah yang tidak bisa dihancurkan dengan argumentasi gaya debat ala apologeta Romawi. Mari kita mulai. No! Through the laws of the Pope and the doctrines of men, the consciences of the faithful have been miserably vexed and flayed. Will you recant or will you not? Yang pertama, allegro menurut saya stromen falasi. Atau sebenarnya Anda yang sedang menghaluskan kenyataan. Katolik memang menyembah patung, mencium benda mati itu. Anda bilang saya membangun karikatur. Tidak. Saya menyebut fakta di lapangan. Kunjungi Lourdes, Fatima, atau Basilika manapun. Lihat umat Anda bersujud di depan patung. Jangan sembunyikan devosi publik di balik istilah akademik, penghormatan simbolik. Bahasa itu indah tapi tidak mengubah kenyataan, kan? Logika saya sederhana. Jika seseorang bersujud, memohon dan mencium patung, lalu Anda katakan itu bukan penyembahan, maka bukan logika saya yang rusak, tapi definisi Anda tentang penyembahan yang berubah-ubah tergantung kebutuhan apologetik. Itu kue-kue falasi atau kritik keseimbangan fakta. Protestan itu ada banyak denominasi per wilayah, bukan perpecahan saling kutuk, sebagaimana Roma Katolik dengan Ortodoks Timur. Anda bilang itu whataboutism, bukan? Itu kontras historis yang relevan. Anda nggak bisa menuduh Protestan memecah tubuh Kristus, lalu berpura-pura lupa bahwa skisma 1054 adalah perpecahan besar pertama yang dipicu oleh keserakahan otoritas di Roma, bukan sola scriptura, bukan, ya. Argumennya bukan kami juga salah, tapi kamu bukan otoritas absolut seperti yang kamu klaim. Kemudian yang ketiga, Anda mengatakan saya non sequitur. Atau sebenarnya Anda yang takut dengan dinamika tanpa paus. Anda mengatakan pluralitas gereja Protestan sama dengan krisis otoritas. Dan Anda anggap itu non sequitur. Justru sebaliknya, pluralitas denominasi Kristen itu muncul karena Protestan berani berkata, kami taat pada firman, bukan pada lembaga manusia. Dan kami telah mengukur kesatuan kami bukan pada kesatuan lembaga, tapi kesatuan pengakuan iman. Lembaga bisa banyak, per wilayah, per kota, bahkan, ya, bisa, nggak apa-apa. Yang penting kita satu dalam Kristus. Memang bagi Katolik yang suka menyatukan secara lembaga, ada kebingungan dan terlihat seperti ada perpecahan. Tapi itu harga diri kebebasan dalam menafsirkan firman. Kalau ketaatan pada satu institusi artinya kebenaran, maka semua diktator sepanjang sejarah bisa Anda bela. Pluralitas bukan bukti kehancuran, tapi tanda bahwa tidak ada satupun lembaga yang bisa memonopoli Roh Kudus. Kemudian yang keempat, Anda menuduh saya circular reasoning. Atau sebenarnya Anda yang nggak mau terima otoritas wahyu allegro. Ya. Kami orang Kristen percaya Alkitab karena itu adalah firman Allah. Bahkan di katekismus Anda mengakui Alkitab adalah sabda Allah. Anda bilang itu sirkular? Oke, saya balikan. Anda percaya gereja karena gereja bilang Anda harus percaya gereja. Itu sirkular juga, Romo, ya, Romo Intoleran. Semua sistem epistemologi rohani itu pasti bersifat self-authenticating di satu titik. Tapi bedanya, Protestan menguji segalanya melalui teks yang terbuka, bukan otoritas manusia yang tidak bisa disentuh. Lagi pula, siapa yang menetapkan Alkitab? Tuhan, bukan konsili.
Konsili hanya mengenali apa yang sudah diilhamkan, bukan menciptakan inspirasi. Kitab suci nggak butuh gereja untuk jadi firman Tuhan. Gereja butuh kitab suci untuk tahu siapa Tuhan. Yang kelima, menuduh saya ad hominem. Romo Anda itu menyerang saya sejak judul Anda, Patrick Smith penipu, manipulatif, dan sebagainya. Nah, ini lucu, saudara-saudara. Anda bilang saya ad hominem, padahal Anda membuka video dengan menyerang saya sebagai buruk dalam logika. Pakai retorika kosong, pendeta Protestan yang menyedihkan. Anda merasa suci setelah menyiram saya dengan hinaan? Anda gak hanya ad hominem, Romo, tapi juga self-defeating. Anda minta umat berpikir jernih, tapi melalui semua kebencian yang Anda tunjukkan, emosional yang Anda berikan, itu terbukti Anda itu gak konsisten. Katanya Anda dosen logika. Tidak ada logika yang bisa hidup dalam hati yang penuh dengan amarah ideologi seperti Anda, Romo. Nggak ada. Anda sekarang sudah terkenal menjadi Romo intoleran. Untung Anda nggak kawin. Begini anak-anak Anda malu punya bapak seperti Anda. Terkenal intoleran, terkenal bahkan sampai dilaporkan. Dibela institusi. Karena memang Anda intoleran dari institusinya. Klerus Katolik ini minta pemerintah Indonesia membubarkan agama Kristen Protestan dari Indonesia. Protestan tidak jelas katamu, hati-hati Romo, Anda bisa dilaporkan dengan dasar penelitian dan Anda harus mengetahui negara mengakui dan menjamin Protestan sebagai agama yang resmi dengan kekacauannya sekarang. Pemerintah tidak mengurus isi agama. Ya, legal kan kita ngomong, saya orang Kristen sejati. You orang Kristen abal-abal, lu mau datang ganggu saya. Berhenti, jadi Protestan bubar. Kalau saya suruh pemerintah kasih bubar sih, lebih kacau orang Katolik. Kalau saya suruh pemerintah kasih bubar sih, lebih kacau orang Katolik. Yang keenam, false analogi. Bandingkan reformasi dengan bidat. Reformasi mirip Arianisme dan Gnostik karena menolak otoritas. Begitu katamu. Aduh Romo. Kalau hanya karena menolak otoritas lalu disamakan dengan Gnostik, maka Yesus sendiri pun bidat karena dia menolak otoritas imam-imam Farisi. Reformasi bukan gerakan liar, itu adalah panggilan untuk kembali ke akar Injil, bukan ciptaan baru. Kalau Anda bilang tolong sebut Alkitab yang mana, saya jawab, Alkitab yang tidak mencantumkan kitab-kitab deuterokanonika yang tidak diakui oleh Yesus, Rasul, dan gereja awal. Yang ketujuh, mengenai false dikotomi. Seolah-olah tidak bisa bertahan karena kekuasaan dan kebenaran sekaligus. Katolik bertahan karena kekuasaan, sama dengan salah karena ini dikotomi palsu. Anggaplah saya mengakui, itu bisa terlihat sebagai dikotomi. Tapi mari kita lihat sejarah. Ajaran Katolik itu enggak tersebar karena logika teologi, tapi karena politik kaisar, pedang para raja, dan ketakutan rakyat. Penindasan terhadap Alkitab bahasa lokal yang dibakar-bakar oleh mereka, ya pembakaran para reformator juga, dan dogma infalibilitas. Itu bukanlah buah dari kebenaran, melainkan mekanisme kekuasaan. Kalau kebenaran ikut naik dengan kekuasaan, maka Injil takkan disebarkan oleh para martir, tapi oleh kaisar. Tapi justru Injil hidup dalam darah penganiayaan, bukan di takhta Vatikan. Ya, yang kedelapan, yang terakhir, mengatakan argument from silence. Tapi bukti Anda lebih sunyi. Ya, Yesus tidak pernah bilang berdoa kepada Maria. Anda membela devosi karena Yesus tidak melarangnya. Maka dengan logika itu, Yesus juga tidak pernah menyuruh Anda berdoa rosario, menyanyikan Ave Maria, atau minta indulgensi. Tapi semua itu Anda praktikan. Argumen from silence itu hanya salah bila dipakai absolut. Tapi jika kesunyian terjadi pada hal-hal utama iman dan praktik, itu mengindikasikan bahwa praktik itu bukan bagian dari iman apostolik. Ya, saudara-saudara, kebenaran gak takut diserang. So, Pak Guru Logika, sekaligus Romo intoleran, Anda bisa terus membuat video panjang lebar dengan istilah Latin dan kutipan retorik. Tapi Protestan tidak takut. Karena kami tidak berdiri di atas tradisi manusia atau lembaga kekuasaan. Kami berdiri di atas firman yang kekal. Alkitab di tangan kami, salib di hadapan kami, dan sejarah yang tidak bisa Anda padamkan. Jika Anda pikir logika bisa menghancurkan kebenaran Kristiani, Anda keliru besar. Logika sejati tunduk pada terang wahyu. Dan Protestan tidak akan berhenti menyuarakan kebenaran itu. Bahkan jika seluruh dunia Katolik berdiri melawan saya atau kami Protestan. Tuhan memberkati. Semoga Romo cepat bertobat ya.